Bayangkan, di sebuah pesta pernikahan mewah, lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu berdiri anggun dalam balutan pakaian indah. Di tengah kemegahan itu, seorang ibu tua dengan kebaya sederhana melangkah perlahan. Matanya berkaca-kaca, senyumnya bergetar, hanya ingin melihat putra yang ia besarkan berdiri gagah di pelaminan. Namun, kebahagiaan itu berubah jadi luka saat sang calon menantunya menghadang, menarik kerudungnya dengan kasar, dan mengusirnya di hadapan semua orang. Hanya karena kehadirannya dianggap tidak pantas dengan pakaian lusuhnya. Ibu tua itu menangis pilu, tubuhnya gemetar, sementara tangannya berusaha menahan kerudungnya agar tidak terlepas. Para tamu terdiam, suasana membeku, hingga tiba-tiba pengantin pria berteriak dengan suara lantang. Sorot matanya membara, dan satu kalimat yang keluar dari bibirnya membuat seluruh tamu undangan tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota manakah kalian menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Brawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah gemerlap pesta pernikahan yang penuh dengan cahaya lampu kristal dan denting musik lembut, seorang wanita tua melangkah masuk dengan langkah yang perlahan. Namanya Ibu Nurhayati, usianya 55 tahun, dengan kebaya coklat sederhana yang sudah terlihat lusuh dan kerudung kusam yang menempel di kepalanya. Ia tampak begitu kontras dengan para tamu undangan yang berbusana mewah. Di tangannya tergenggam erat sebuah tas kain tua yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Matanya berkaca-kaca, senyumnya gemetar menahan haru. Hari itu adalah hari yang ia nantikan sepanjang hidupnya. Hari pernikahan putra semata wayangnya, Adit. Di pelaminan, Adit berdiri gagah dengan seragam resminya. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh wibawa. Para tamu berdecak kagum, memuji betapa beruntungnya calon pengantin wanita yang akan mendampinginya. Dari kejauhan, Ibu Nurhayati menatap bangga, meski hatinya berdesir karena sadar betapa sederhananya penampilannya dibandingkan para undangan lain. Langkahnya semakin dekat ke arah panggung. Beberapa mata tamu mulai memperhatikannya, sebagian dengan tatapan heran, sebagian lagi dengan pandangan merendahkan. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Kenapa pakaiannya seperti itu di pesta mewah ini? Ucap seseorang dengan nada sinis. Namun, Ibu Nurhayati tidak peduli. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan, melihat Adit tersenyum dan memeluknya di hari bahagia itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah setiap tatapan menusuk menjadi beban di pundaknya. Ketika ia hampir mendekati pelaminan, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ayu, calon menantunya, berdiri dengan gaun pengantin putih berenda yang anggun. Wajahnya cantik, rambutnya tersusun rapi dengan hiasan bunga melati. Namun di balik kecantikan itu, tatapannya menusuk dingin ke arah Ibu Nurhayati. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Ayu terdengar lantang, cukup membuat beberapa tamu terdiam. Langkah Ibu Nurhayati terhenti, tangannya yang bergetar meremas ujung kebayanya. Nak, aku hanya ingin melihatmu dan Adit di hari bahagia ini. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh gemuruh musik dan bisikan para tamu. Ayu mendengus, matanya menyapu penampilan wanita tua itu dari atas ke bawah. Dengan pakaian seperti ini, kau mau mempermalukan kami di depan semua orang? Suasana tiba-tiba berubah menegang. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Jantung Ibu Nurhayati berdetak keras, wajahnya memerah menahan malu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, tangan Ayu terulur ke arah kerudungnya, menariknya dengan kasar. Kerudung lusuh itu hampir terlepas, membuat Ibu Nurhayati tersentak kaget dan menutup wajahnya dengan tangan.
Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar di hadapan semua tamu undangan. Dan di saat yang sama, Adit yang berdiri di pelaminan terpaku menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya menegang, matanya membelalak, seakan tidak percaya pada apa yang dilakukan calon istrinya. Ruangan pesta yang semula riuh seketika berubah senyap. Denting musik terhenti, hanya tersisa isak tangis Ibu Nurhayati yang bergetar di udara. Para tamu undangan menoleh satu sama lain, ada yang terperangah, ada pula yang menutup mulut menahan kaget. Namun, tidak ada yang berani maju untuk menghentikan perlakuan Ayu. Ibu Nurhayati berdiri kaku, tangannya sibuk merapikan kerudung yang hampir terlepas. Air matanya mengalir deras, bercampur antara malu dan perih. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin calon menantunya tega memperlakukannya seperti itu, di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Sementara itu, Ayu masih berdiri dengan wajah tegang. Suaranya meninggi, menusuk telinga siapapun yang mendengar. Aku sudah bilang, jangan muncul dengan pakaian seperti ini. Kau membuat semua orang menertawakan kita. Apa kau sengaja mau merusak hari pernikahanku? Beberapa tamu berbisik pelan, menatap sinis. Sebagian bahkan mengangguk setuju. Memang tidak pantas, ucap seorang wanita dari bangku tamu. Ucapan itu membuat dada Ibu Nurhayati semakin sesak, seolah seluruh ruangan ikut menghakiminya. Di pelaminan, Adit masih berdiri terpaku. Tatapannya membeku, bola matanya tak terlepas dari ibunya yang menangis terseduh-seduh. Napasnya mulai berat, rahangnya mengeras menahan amarah. Ia ingin segera melangkah turun, namun kakinya terasa berat karena seluruh pasang mata sedang mengawasi. Ayu, hentikan, ucapnya dengan suara rendah, namun cukup tegas. Kata-kata itu membuat semua orang menoleh ke arahnya, namun Ayu malah menoleh dengan tatapan tajam. Kau diam saja, Adit. Aku yang paling tahu apa yang pantas dan tidak pantas di hari ini. Jika ibumu tidak bisa menghargai kita, maka dia tidak berhak berada di sini. Tangannya kembali mengarah ke kerudung Ibu Nurhayati, seolah ingin menyingkirkannya untuk kedua kali. Tangan gemetar Ibu Nurhayati buru-buru menahan. Suaranya pecah di tengah tangisan. Cukup nak, tolong jangan perlakukan aku begini. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kalimat itu mengguncang hati Adit, seolah sebuah palu menghantam dadanya, menghancurkan setiap kebanggaan yang tadi ia rasakan di pelaminan. Wajahnya berubah pucat, namun matanya menyala-nyala amarah. Perlahan ia melangkah turun dari pelaminan. Suasana pesta semakin menegang. Para tamu menahan napas, ingin tahu apa yang akan dilakukan sang pengantin pria. Setiap langkah Adit terdengar berat, namun pasti. Tatapannya lurus ke arah Ayu yang masih mencengkeram kerudung ibunya. Suasana menegang berubah menjadi ketegangan yang menusuk, membuat semua orang menunggu momen berikutnya. Langkah Adit terdengar jelas di antara lantai pelaminan yang dipenuhi karpet merah. Setiap kali ia melangkah, para tamu undangan makin menahan napas. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah menjadi tegas dan dingin, seolah ada badai yang sebentar lagi meledak. Ayu masih berdiri di depan Ibu Nurhayati dengan wajah keras. Tangannya belum benar-benar melepaskan kerudung yang tadi ia tarik. Melihat Adit mendekat, ia justru berusaha membela diri. Adit, kau harus mengerti. Aku hanya ingin menjaga harga dirimu. Lihat semua tamu yang hadir, mereka memperhatikan kita. Bagaimana jika mereka menertawakan kita? Suaranya penuh alasan, tetapi nadanya tetap tajam. Ibu Nurhayati menunduk, tubuhnya masih bergetar. Ia tidak berani menatap putranya, takut menjadi beban di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi pipi yang sudah keriput. Adit berhenti tepat di hadapan mereka berdua. Matanya menatap tajam Ayu, lalu beralih kepada ibunya. Pandangan itu membuat Ayu bergidik, sementara Ibu Nurhayati hanya bisa menggenggam ujung kebayanya erat-erat. Ayu, suara Adit berat, nadanya menahan amarah. Apa yang kau lakukan barusan sudah melewati batas.
Beberapa tamu langsung terdiam lebih dalam, saling pandang dengan wajah terkejut. Tidak ada yang menyangka Adit akan bicara setegas itu di depan banyak orang. Ayu melipat tangannya di dada, mencoba terlihat tenang. Aku hanya ingin menjaga wibawa keluarga kita, Adit. Bagaimana mungkin ibumu datang dengan pakaian seperti itu? Dia mempermalukan kita semua. Ucapan itu membuat dada Adit bergemuruh. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia melangkah setengah langkah ke depan, membuat Ayu refleks mundur sedikit. Ibuku tidak pernah mempermalukan siapapun, kata Adit dengan suara yang bergetar menahan emosi. Beliau datang dengan hati yang tulus, dengan cinta seorang ibu. Dan kau malah menarik kerudungnya di depan semua orang. Tangis Ibu Nurhayati semakin pecah mendengar pembelaan itu. Tubuhnya melemas, namun hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya berdiri tegak membela dirinya. Ayu mencoba menangkis dengan suara meninggi. Kau lebih memilih membela dia daripada menjaga martabat kita di depan tamu. Adit, aku calon istrimu. Aku berhak menentukan apa yang pantas di hari ini. Namun, ucapan itu justru membuat ruangan semakin panas. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa menggeleng tidak setuju dengan sikap Ayu. Sorot mata mereka kini beralih dari menilai Ibu Nurhayati menjadi menilai siapa sebenarnya wanita yang akan menjadi pendamping Adit. Adit menarik napas panjang, namun tatapannya semakin tajam. Suara beratnya terdengar lagi, menusuk ke setiap telinga yang hadir. Jangan sekali lagi kau bicara seperti itu tentang ibuku, Ayu. Aku tidak akan diam jika harga diri beliau diinjak-injak. Suasana pesta berubah mencekam. Semua orang tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ibu Nurhayati masih terisak. Tangannya berusaha menutupi wajahnya dengan kerudung lusuh yang setengah terlepas. Suaranya lirih, namun cukup terdengar oleh tamu di sekitarnya. Nak, ibu tidak apa-apa. Jangan perpanjang masalah ini. Biarkan ibu pergi saja. Kalimat itu justru membuat Adit semakin terpukul. Ia menoleh pada ibunya, lalu kembali menatap Ayu dengan sorot mata yang membara. Ada luka yang dalam di hatinya, bukan hanya karena ibunya dihina, tapi juga karena perempuan yang seharusnya mendampinginya tega, mempermalukan orang yang paling ia cintai. Ayu mencoba menahan situasi. Bibirnya tersenyum tipis, walaupun terlihat tegang. Adit, dengarkan aku. Semua ini demi kebaikan kita. Pernikahan ini adalah acara besar. Apa kata orang jika mereka melihat ibumu seperti itu? Aku hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Namun, ucapannya bagai menyiram bensin ke api. Para tamu makin banyak yang berbisik. Beberapa wajah terlihat tidak setuju dengan alasan Ayu. Mereka melihat jelas perbedaan antara ketulusan seorang ibu dan kesombongan seorang calon menantu. Adit melangkah mendekat pada ibunya, lalu berdiri di sisinya. Ia meraih tangan ibunya yang gemetar, menggenggamnya erat. Ibu, jangan menangis. Kau tidak salah sedikit pun. Aku yang seharusnya melindungimu. Isak tangis Ibu Nurhayati makin pecah. Tubuhnya yang ringkih bergetar dalam genggaman anaknya, seolah menemukan sandaran setelah dipermalukan di hadapan semua orang. Ayu yang menyaksikan itu mulai panik. Adit, kau membuat semua orang salah paham. Kau seharusnya ada di sisiku, bukan di sisinya. Aku istrimu, bukan dia. Suaranya meninggi, menuntut perhatian. Adit menoleh perlahan. Tatapannya kini begitu tajam, wajahnya penuh kecewa. Jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan ibuku. Tanpa beliau, aku tidak akan berdiri di sini. Jika kau tidak bisa menghormatinya, bagaimana mungkin aku bisa hidup bersamamu? Kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Suara bisik-bisik tamu berubah menjadi desahan kaget. Beberapa menutup mulut, sebagian lain menggeleng tak percaya. Ayu terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Adit akan berkata sekeras itu, apalagi di hadapan begitu banyak orang. Tangannya yang tadi mantap kini bergetar, jemarinya mencengkeram gaun putihnya sendiri. Namun, sebelum ia sempat merespons, Adit kembali menatap ibunya,
lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Suaranya lantang, memenuhi seluruh ruangan. Hari ini seharusnya hari kebahagiaan. Tapi jika kebahagiaan itu harus dibangun dengan cara mempermalukan ibuku, maka aku lebih memilih membatalkan pernikahan ini. Ruangan mendadak gempar. Semua tamu terperanjat. Sebagian berdiri, sebagian ternganga tanpa suara. Tidak ada yang menyangka keputusan sebesar itu keluar dari mulut Adit. Di tengah pesta yang megah, suara lantang Adit masih menggema di ruangan yang kini hening bagaikan kuburan. Para tamu undangan terpaku, sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa orang tua saling berbisik, sementara anak-anak muda menatap dengan mata lebar, seolah sedang menyaksikan sebuah drama nyata yang tak pernah mereka bayangkan. Ayu berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Namun bukan karena penyesalan, melainkan karena panik dan takut kehilangan gengsinya. Bibirnya bergetar, berusaha mengeluarkan kata-kata. "Adit, jangan bercanda. Semua ini sudah disiapkan berbulan-bulan. Kau tidak bisa begitu saja membatalkan pernikahan di depan semua orang." Namun, Adit tidak bergeming. Tubuhnya tegak, rahangnya mengeras, dan tangannya tetap menggenggam erat tangan ibunya. Ia menatap lurus ke arah Ayu dengan sorot mata yang tak bisa digoyahkan. "Ibu adalah harga diriku." Suaranya berat, jelas, dan menusuk hati siapapun yang mendengar. "Dan kau sudah menghancurkan itu di depan semua orang." Bisik-bisik semakin ramai. Seorang tamu pria menggeleng-gelengkan kepala sambil berbisik pada istrinya. Calon istri macam apa yang berani mempermalukan mertua di depan umum? Istrinya hanya menunduk. Wajahnya menyiratkan rasa malu seakan ikut merasakan perihnya Ibu Nurhayati. Di sudut ruangan, keluarga Ayu ikut bereaksi. Sang ibunda mencoba berdiri, wajahnya merah menahan marah. "Adit, kau tidak bisa seenaknya. Ayu hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Kau harus mengerti, ini pesta besar, bukan acara kecil di kampungmu." Ucapan itu membuat suasana makin tegang. Ibu Nurhayati semakin menunduk, air matanya deras mengalir. Namun, Adit langsung menoleh ke arah keluarga Ayu. Suaranya meninggi dengan wibawa. "Nama baik apa yang kalian maksud? Jika caranya adalah menginjak harga diri seorang ibu, jangan pernah kalian ajarkan aku tentang kehormatan. Jika yang kalian tahu hanyalah kesombongan." Suasana meledak. Sebagian tamu bertepuk tangan kecil, tak mampu menyembunyikan rasa kagum pada keberanian Adit. Sebagian lainnya hanya terdiam, membeku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayu kini benar-benar kehilangan kendali. Ia mencoba mendekat, suaranya meninggi bercampur isak tangis. "Adit, aku mohon, pikirkan lagi. Kau tidak bisa memilih dia, lalu menghancurkan semua yang sudah kita siapkan." Namun Adit tidak menoleh lagi. Ia merangkul ibunya dengan penuh hormat, lalu menundukkan kepalanya untuk berbisik di telinganya. "Ibu, mari kita pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi di tempat ini." Dengan langkah tegas, ia menuntun ibunya keluar dari pelaminan. Musik berhenti total. Para tamu terbelalak menyaksikan pengantin pria meninggalkan pesta di hari pernikahannya sendiri. Adit menggandeng tangan ibunya erat. Langkah mereka berdua menyisakan jejak tegang di antara tamu yang terdiam. Sepasang mata mengikuti setiap gerakan mereka, sebagian dengan iba, sebagian lagi dengan tatapan tak percaya. Denting sendok dan gelas yang jatuh dari tangan seorang tamu bahkan terdengar begitu jelas, menambah kaku suasana. Ibu Nurhayati berusaha menahan putranya. Suaranya lirih di sela tangis. "Nak, jangan lakukan ini. Jangan hancurkan kebahagiaanmu hanya karena ibu. Biarlah mereka menghina ibu, asal kau tetap bahagia." Namun, Adit menghentikan langkahnya. Ia menoleh pada ibunya, menatap dengan mata merah yang dipenuhi luka sekaligus ketegasan. "Ibu, kebahagiaanku tidak ada artinya jika harus dibangun di atas air mata orang yang melahirkanku. Apa arti semua ini jika kau harus terluka?"
Tangis Ibu Nurhayati pecah lagi. Kali ini bercampur rasa haru. Tangannya yang keriput membelai lengan putranya. Tubuhnya gemetar menahan perasaan yang bercampur aduk. Sementara itu, Ayu yang masih berdiri di pelaminan mulai kehilangan wibawanya. Gaun putihnya yang tadinya tampak anggun, kini terasa berat baginya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Namun bukan karena penyesalan yang tulus, lebih kepada ketakutan akan kehilangan gengsi di depan semua tamu undangan. "Adit," serunya dengan suara meninggi, bergetar antara marah dan cemas. "Kau akan menyesal jika meninggalkan aku. Semua orang akan menganggapmu gila, membatalkan pernikahan di depan ratusan tamu." Namun, Adit tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak di samping ibunya, menghadapkan dada pada dunia seolah tidak peduli lagi dengan omongan siapapun. Beberapa tamu kini mulai berani bersuara. Seorang pria paruh baya berbisik keras pada temannya. Justru Ayu yang mempermalukan dirinya sendiri. Jika ia bisa memperlakukan calon mertuanya begitu, bagaimana nanti memperlakukan suaminya? Ucapan itu terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya, membuat kepala mereka mengangguk setuju. Ibu Ayu yang masih duduk di kursi kehormatan menatap tajam. Wajahnya merah padam. "Anak kurang ajar, berani-beraninya menghina keluarga kami di depan semua orang," katanya sambil menepuk meja dengan keras. Namun Adit hanya menunduk sedikit, lalu membawa ibunya melewati kerumunan tamu. Setiap langkah mereka bagaikan sebuah tamparan, bagi siapa saja yang masih berusaha menutupi kebenaran. Hening, ruangan besar itu sunyi dari musik, sunyi dari tawa. Yang tersisa hanyalah suara langkah kaki seorang anak yang memilih ibunya di atas segalanya. Dan di balik keheningan itu, rasa penasaran mulai tumbuh di hati para tamu. Apa yang akan dilakukan Adit setelah keluar dari pesta ini? Apakah benar pernikahan megah ini berakhir hanya dalam hitungan menit? Langkah Adit dan ibunya membawa mereka sampai ke pintu keluar gedung. Udara malam yang lembab menyambut, berbeda jauh dengan suasana kaku yang masih menggantung di dalam ruangan. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan pesta, suara dari dalam gedung memanggil dengan lantang. "Adit, berhenti!" Itu suara ayah Ayu, seorang pengusaha terpandang yang sejak awal duduk tenang menyaksikan kejadian. Suaranya berat, penuh wibawa, membuat sebagian tamu yang tadinya ingin beranjak malah kembali menoleh. Adit menghentikan langkah, tapi tidak melepaskan genggaman tangan ibunya. Ia menoleh perlahan, matanya masih menyala-nyala amarah, namun nadanya tenang. "Ada apa lagi?" Ayah Ayu berdiri dengan tegap, tatapannya tajam. "Kau mau mempermalukan keluarga besar kami di depan semua orang? Kau pikir keputusan seperti ini tidak akan menghancurkan reputasimu?" Suasana kembali tegang. Tamu undangan saling berbisik, menimbang siapa yang benar dalam perseteruan ini. Adit menghela napas panjang, lalu menatap lurus pada pria itu. "Reputasi bisa diperbaiki, tapi harga diri seorang ibu tidak bisa diganti. Apa arti semua ini jika aku membiarkan ibuku diperlakukan seperti sampah di hari paling berharga dalam hidupku?" Ucapan itu membuat sebagian tamu terdiam, sebagian lagi mengangguk perlahan, kagum dengan ketegasan Adit. Ayu berlari kecil mendekat, wajahnya panik. "Adit, kumohon, jangan teruskan. Aku hanya ingin pernikahan ini sempurna. Aku tidak bermaksud menyakiti ibu, apalagi ibumu." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, mencoba meraih tangan Adit. Namun, Adit mundur selangkah, tatapannya tajam, suaranya tegas. "Kau sudah melewati batas, Ayu. Aku bisa memaafkan banyak hal, tapi bukan saat kau menghina ibuku." Ibu Nurhayati yang sejak tadi diam, akhirnya berbisik dengan suara gemetar. "Nak, biarkan saja. Jangan hancurkan hidupmu karena ibu. Ibu sudah terbiasa ditertawakan orang, tapi jangan kau korbankan masa depanmu." Kalimat itu menusuk hati semua yang mendengar. Beberapa tamu menunduk, sebagian wanita bahkan mengusap air mata. Mereka menyadari betapa tulusnya hati seorang ibu,
rela menanggung malu agar anaknya tetap bahagia. Namun, justru ucapan itulah yang membuat Adit semakin mantap. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggeleng. "Tidak, Bu. Hari ini bukan tentang masa depan yang kau maksud. Hari ini tentang harga dirimu. Aku tidak akan pernah biarkan siapapun menginjaknya." Ruangan kembali sunyi. Semua orang kini menunggu keputusan Adit. Apakah benar ia akan membatalkan pernikahan megah ini? Atau masih ada jalan lain untuk menyelamatkan semuanya? Adit berdiri tegak di depan pintu keluar, sementara ibunya menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang masih basah air mata. Ayu justru mendekat dengan wajah cemas. Gaunnya tersampir di lantai. Matanya sembab menahan tangis. "Adit, kumohon, jangan lakukan ini. Semua orang menunggu. Keluargaku, keluargamu, para tamu. Mereka sudah datang jauh-jauh untuk melihat kita menikah. Jangan rusak semuanya hanya karena satu kesalahpahaman." Suaranya serak, seperti orang yang benar-benar ketakutan kehilangan segalanya. Adit menatapnya lama. Di balik keramaian, hanya suara napas yang terdengar. Ketegangan menggantung di udara, membuat para tamu tak berkedip. "Kesalahpahaman?" Suara Adit berat, dingin, membuat Ayu kaku di tempatnya. "Kau menyebut mempermalukan ibuku di depan semua orang hanya sebagai kesalahpahaman. Kau menarik kerudungnya, kau mengusirnya, dan kau membuatnya menangis. Itu bukan salah paham, Ayu. Itu penghinaan." Kata-kata itu menghantam seperti petir. Beberapa tamu terperanjat, bahkan ada yang berdecak pelan. Sementara keluarga Ayu mulai gelisah. Wajah mereka memerah, malu sekaligus marah. Ibu Nurhayati berusaha bicara. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Nak, sudahlah. Jangan panjang-panjang. Ibu tidak ingin melihatmu kehilangan segalanya hanya karena ibu." Namun, Adit menggenggam tangan ibunya lebih kuat. Tatapannya tegas, penuh keyakinan. "Ibu tidak pernah menjadi alasan kehancuranku. Kau justru alasan aku bisa berdiri di sini. Semua yang kupunya hari ini berkat doamu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menistakan itu." Air mata Ibu Nurhayati jatuh lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena haru. Tubuhnya yang lemah seakan menemukan kekuatan baru lewat genggaman putranya. Ayu masih mencoba bertahan. Ia mendekat, hampir berlutut di hadapan Adit. "Adit, kumohon, pikirkan lagi. Kalau kau membatalkan ini, bukan hanya aku yang hancur, tapi kau juga. Reputasimu, karirmu, masa depanmu, semua akan hilang." Adit menatapnya, wajahnya dingin. "Lebih baik aku kehilangan semua itu, daripada aku kehilangan diriku sendiri sebagai seorang anak." Ruangan bergemuruh oleh bisikan dan helaan napas. Para tamu merasa sedang menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan di tengah semua mata yang tertuju padanya, Adit akhirnya mengangkat suara lebih lantang, penuh ketegasan. "Aku membatalkan pernikahan ini." Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Ayu terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. Orang-orang terperanjat, sebagian bahkan berdiri spontan, tidak percaya dengan apa yang baru saja diumumkan. Kalimat Adit menggema, seakan-akan dinding gedung ikut bergetar. Semua tamu membeku. Tidak ada lagi denting gelas, tidak ada lagi bisikan musik. Hanya tatapan terkejut yang saling beradu, menatap pengantin pria yang baru saja meruntuhkan pesta dengan satu keputusan. Ayu berdiri kaku, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Bibirnya ingin bergerak, namun tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap Adit dengan mata kosong, seolah tak percaya semua yang ia bangun hancur begitu saja. Ayah Ayu melangkah maju, suaranya berat namun terdengar putus asa. "Adit, kau sadar apa yang baru saja kau lakukan? Kau mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Apa kau tidak memikirkan akibatnya?" Adit menoleh dengan sorot mata tajam. "Akibat yang harus kutanggung lebih ringan dibandingkan luka hati ibuku. Aku tidak menyesali keputusan ini." Kata-kata itu membuat suasana kembali bergetar.
Beberapa tamu saling berbisik, namun kali ini bisikan mereka berbeda. Ada yang menggeleng pelan, ada yang mengucapkan lirih. Luar biasa, demi ibunya, dia rela membatalkan pernikahan. Ibu Nurhayati menunduk, air matanya jatuh deras. Tapi kali ini tangisnya tidak lagi penuh luka, melainkan campuran antara haru dan bangga. Tangannya yang gemetar meremas lengan putranya, seolah berkata tanpa suara, "Terima kasih, Nak." Ayu akhirnya berhasil bersuara, meski suaranya pecah. "Adit, aku mencintaimu. Semua ini kulakukan karena aku ingin kita terlihat sempurna. Apa itu salah?" Adit menghela napas panjang. "Jika cintamu membuatmu tega mempermalukan ibuku, maka itu bukan cinta. Itu hanya kesombongan." Ucapan itu menghantam Ayu lebih keras daripada apapun. Tubuhnya goyah, hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa tamu perempuan mulai menangis lirih, ikut merasakan perih yang dialami seorang ibu yang diperlakukan tak pantas. Para pria menunduk, kagum sekaligus terkesan oleh keberanian seorang anak yang rela kehilangan segalanya demi ibunya. Dan di tengah keheningan itu, Adit merangkul ibunya lebih erat, lalu berkata dengan suara yang jelas, "Kebahagiaan tanpa restu dan doa ibu bukanlah kebahagiaan. Aku memilih ibuku." Seisi ruangan kembali terdiam. Semua orang tahu, pesta ini sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang baru saja lahir di depan mata mereka. Ayu berdiri terpaku di pelaminan. Gaun putihnya yang tadinya indah kini, seperti beban yang menjerat tubuhnya. Air matanya mulai jatuh, membasahi riasan wajah yang perlahan luntur. Ia memandang ke arah tamu yang sebagian sudah berbisik dengan nada sinis. "Pengantin wanita dipermalukan," ucap seseorang pelan, namun cukup terdengar oleh telinga yang lain. Bukan oleh orang lain, tapi oleh calon suaminya sendiri. Ayu menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Ia melangkah setengah langkah ke depan, suaranya pecah. "Adit, jangan lakukan ini. Aku mohon, aku sudah mengorbankan segalanya demi hari ini. Aku meninggalkan banyak hal demi pernikahan kita. Jangan biarkan semua sia-sia." Namun, Adit tidak goyah. Ia berdiri tegak dengan ibunya di sisi kanan. Matanya lurus menatap Ayu. "Jika kau benar-benar berkorban demi cinta, maka seharusnya kau bisa menghormati ibuku. Tapi yang kulihat hanyalah kesombongan yang menghancurkan segalanya." Kata-kata itu membuat sebagian tamu berdecak pelan. Sebagian lain mengangguk, seolah mengamini ucapan Adit. Ibu Nurhayati menunduk, suaranya lirih. "Nak, jangan keras begitu. Aku takut kau menyesal." Namun, genggaman tangan Adit di pergelangan tangannya terasa begitu kuat, seolah menjadi jawaban bahwa ia tak akan berubah pikiran. Ayu mulai terisak, tangannya menutup wajah. Namun di sela tangis itu, ia berteriak dengan suara putus asa. "Kau akan menyesal, Adit. Kau pikir semua orang akan mendukungmu? Kau akan dihina, reputasimu akan hancur, dan semua karirmu akan berakhir." Adit menarik napas panjang, suaranya tenang namun berwibawa. "Biarlah aku kehilangan semua itu, Ayu. Karena apa artinya karier, harta, dan nama besar jika aku harus berpura-pura bahagia, sementara ibuku menangis karena dipermalukan." Kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Seorang tamu pria paruh baya mengangguk sambil berbisik, "Dia benar, laki-laki yang berani seperti ini layak dihormati." Ayu terdiam, tubuhnya melemas. Gaun putihnya bergoyang seiring langkahnya yang goyah mundur. Ia tahu, pesta ini sudah runtuh. Harapannya lenyap bersama kalimat yang diucapkan Adit. Di sisi lain, Ibu Nurhayati masih menahan air mata. Hatinya campur aduk antara sedih dan bangga. Ia tidak pernah menyangka anak yang dulu ia besarkan dengan kesusahan kini berdiri seteguh baja demi dirinya. Pesta megah yang direncanakan berbulan-bulan itu kini tinggal menyisakan luka, tatapan sinis, dan bisik-bisik yang menambah kepedihan. Adit menggandeng tangan ibunya makin erat. Udara di dalam gedung terasa berat, seperti menekan dada setiap orang yang masih berdiri menyaksikan.
Musik tak lagi terdengar. Para tamu hanya bisa menatap tanpa berani berkata-kata. Dengan langkah mantap, Adit mulai berjalan meninggalkan pelaminan. Ibu Nurhayati yang masih bergetar mengikuti di sampingnya. Setiap langkah mereka terasa lambat namun pasti, dan setiap detik seperti menggoreskan luka baru di hati semua orang yang hadir. Ayu masih berdiri di pelaminan. Tubuhnya kaku, air matanya jatuh semakin deras. Ia berteriak putus asa. Adit, kalau kau pergi sekarang, tidak ada jalan kembali. Kau menghancurkan semua yang kita bangun. Kau mempermalukan keluargaku. Adit berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan yang tajam. Tidak, Ayu. Aku tidak mempermalukan keluargamu. Kau sendiri yang mempermalukan dirimu dengan menghina ibuku. Kata-kata itu menghantam keras, membuat wajah Ayu memucat. Ia tak mampu lagi membalas, hanya tangis yang tersisa. Para tamu makin ramai berbisik. Ada yang menunduk, malu menyaksikan keangkuhan yang terkuak. Ada pula yang diam-diam merasa kagum pada keberanian Adit. Ayah Ayu yang sejak tadi menahan marah akhirnya bersuara lantang. Kalau kau melangkah keluar dari sini, Adit, kau bukan hanya kehilangan Ayu, tapi juga semua kesempatan yang sudah aku siapkan untukmu. Pikirkan baik-baik. Namun Adit tidak bergeming. Ia menatap lurus ke depan, menggandeng ibunya lebih erat. Kesempatan bisa kucari lagi, tapi ibu hanya satu. Aku tidak akan pernah menukar beliau dengan apapun. Suasana semakin mencekam. Para tamu terdiam, menyadari bahwa pesta ini benar-benar sudah berakhir. Ibu Nurhayati mencoba menahan. Suaranya gemetar. Nak, jangan keras kepala. Ibu rela menanggung malu. Jangan sampai hidupmu hancur karena ibu. Adit menoleh, menatap wajah ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu, hidupku tidak akan hancur. Hidupku justru hancur kalau aku diam dan membiarkan orang lain menginjakmu. Tangis Ibu Nurhayati kembali pecah. Kali ini bukan karena rasa malu, melainkan karena bangga dan terharu. Ia menyadari, anak yang ia besarkan dengan air mata kini berdiri sebagai pelindungnya. Dan dengan langkah yang tegas, Adit kembali berjalan menuju pintu keluar. Tidak ada yang berani menghentikan. Semua hanya bisa menatap, seolah sedang menyaksikan sejarah kecil yang tak akan pernah terlupakan. Adit dan ibunya semakin dekat dengan pintu keluar. Udara malam yang dingin mulai terasa masuk dari celah pintu kaca. Langkah mereka berdua disertai tatapan ratusan pasang mata yang masih terpaku. Tidak ada satupun yang berani menghalangi. Ayu jatuh berlutut di pelaminan, gaun putihnya mengembang di lantai. Tangannya gemetar menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Suaranya pecah. Adit, jangan pergi. Aku mohon, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Namun, Adit tidak menoleh. Tubuhnya tetap tegap. Genggaman tangannya pada ibunya tidak pernah longgar. Tiba-tiba, suara dari salah satu tamu memecah kesunyian. Seorang wanita paruh baya berdiri, menatap Adit dan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kau sudah melakukan hal yang benar. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta seorang ibu. Kau harus menjaganya. Beberapa tamu lain mengangguk, sebagian bahkan bertepuk tangan kecil. Suara-suara itu membuat suasana berubah, perlahan berpihak pada Adit dan ibunya. Ayah Ayu memandang dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua alasan yang ingin ia lontarkan kini hampa, karena para tamu sudah menyaksikan sendiri siapa yang sebenarnya salah. Ibu Nurhayati menoleh pada putranya. Air matanya masih mengalir. Nak, ibu tidak pernah bermimpi hal seperti ini akan terjadi. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia di pelaminan, bukan meninggalkan pesta seperti ini. Adit menatap ibunya dengan mata yang berkilat. Bahagiaku adalah ketika ibu tidak lagi menangis karena dipermalukan. Aku tidak butuh pesta. Aku hanya butuh doa dan restumu. Suasana semakin hening. Para tamu menunduk. Banyak di antara mereka yang mulai tersentuh. Tidak sedikit yang diam-diam mengusap air mata, terutama para ibu yang hadir. Adit menarik napas dalam-dalam,
lalu mendorong pintu kaca dengan mantap. Bunyi pintu terbuka terdengar jelas, seakan menjadi penanda bahwa babak baru telah dimulai. Dan di detik itu juga, semua orang sadar, pesta yang megah ini benar-benar telah runtuh. Bukan oleh tangan orang lain, melainkan oleh keberanian seorang anak yang memilih ibunya di atas segalanya. Begitu pintu kaca terbuka, udara malam masuk, menusuk kulit dengan dingin yang tajam. Adit melangkah keluar bersama ibunya, meninggalkan cahaya lampu kristal dan denting musik yang kini terdiam. Derap langkah mereka di lantai marmer terdengar nyaring, seolah menegaskan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di dalam ruangan, para tamu masih terpaku. Tidak ada yang beranjak dari kursinya, seolah-olah semua tubuh membeku menyaksikan momen yang tak terduga itu. Beberapa bahkan masih menutup mulut, tidak percaya pesta yang disiapkan berbulan-bulan runtuh hanya dalam hitungan menit. Ayu masih terpuruk di pelaminan. Gaunnya kusut, makeupnya luntur, dan air matanya terus jatuh. Sesekali ia menoleh ke arah keluarganya, namun tatapan mereka tidak lagi penuh kebanggaan. Yang tersisa hanya kekecewaan bercampur malu. Seorang tamu pria berbisik pada istrinya. "Aku belum pernah lihat hal seperti ini." Seorang pengantin pria lebih memilih ibunya daripada pesta mewah dan calon istrinya. Hebat sekali. Istrinya mengangguk pelan, air mata menetes di sudut matanya. Sementara itu, di luar gedung, Adit berhenti sejenak. Ia menatap ibunya yang masih terisak. Tangan tuanya menggenggam ujung kebaya lusuh, seakan takut semua ini hanya mimpi. "Ibu, maafkan aku," ucap Adit lirih. "Aku seharusnya bisa melindungimu sejak awal. Aku tak menyangka orang yang kuanggap pasangan hidup justru memperlakukanmu seperti ini." Ibu Nurhayati menggeleng pelan, matanya basah namun penuh cinta. "Tidak, Nak. Kau sudah melakukan hal yang benar." Ibu tidak marah. Ibu justru bersyukur, karena tahu kau tidak pernah melupakan siapa dirimu. Adit memeluk ibunya erat. Dalam pelukan itu, semua rasa sakit, malu, dan marah seakan luruh, digantikan oleh kekuatan yang hanya bisa lahir dari kasih seorang anak dan ibu. Di dalam gedung, pesta yang semula penuh gemerlap kini terasa seperti panggung kehampaan. Kursi-kursi mewah tampak kosong meski penuh tamu. Makanan lezat yang tersaji tak lagi menggugah selera. Semua hanya bisa menatap pelaminan yang kini hampa makna. Dan semua orang tahu, mereka baru saja menjadi saksi dari sebuah keputusan besar yang akan dikenang sepanjang hidup. Malam itu, halaman depan gedung pernikahan terasa begitu sunyi. Hanya lampu-lampu taman yang menyala redup, memberi cahaya pucat pada langkah Adit dan ibunya. Mobil-mobil tamu masih berjajar, namun tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk mendekati mereka. Semua hanya berdiam, membiarkan ibu dan anak itu pergi dengan kehormatan yang mereka bawa. Ibu Nurhayati masih sesekali menoleh ke belakang, melihat gedung megah yang kini hanya menyimpan luka. Suaranya lirih, penuh getaran. "Nak, kau benar-benar yakin meninggalkan semua itu? Pesta, janji pernikahan, masa depan yang sudah direncanakan?" Adit menoleh, menatap ibunya dengan mata yang masih basah. "Ibu, masa depan bukan ditentukan oleh pesta. Masa depan ditentukan oleh hati. Jika aku membiarkanmu dipermalukan, apa gunanya semua rencana itu? Aku lebih baik memulai lagi dari awal, daripada berjalan dengan seseorang yang tidak bisa menghormati ibuku." Ibu Nurhayati menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Namun, air mata jatuh juga, membasahi pipinya yang keriput. "Nak, kata-katamu membuat hati ibu lega. Ibu tidak pernah berharap lebih, hanya ingin kau bahagia. Dan malam ini, meski pedih, ibu merasa sangat dihargai." Adit meraih pundak ibunya, menuntunnya berjalan lebih tenang. "Ibu, mulai malam ini aku berjanji. Aku akan membalas semua air mata yang pernah kau keluarkan untukku. Aku akan membuatmu tersenyum, meski dunia menertawakan kita." Di dalam gedung, suara gaduh mulai terdengar. Beberapa tamu memutuskan meninggalkan pesta. Ada yang menggeleng kecewa, ada yang berbisik kagum.
Ayu masih terduduk di pelaminan. Wajahnya pucat dan air matanya tak henti jatuh. Gaun putihnya kini terlihat seperti kain yang kehilangan arti. Ayah dan ibu Ayu hanya bisa menahan malu. Semua rencana besar, semua gengsi yang disiapkan, runtuh dalam sekejap. Dan mereka tahu, nama keluarga mereka akan jadi bahan pembicaraan banyak orang esok hari. Namun, di luar sana, di bawah cahaya lampu jalan, Adit berjalan berdampingan dengan ibunya. Meski tanpa pesta, meski tanpa sorak-sorai tamu, langkah mereka terasa lebih bermakna daripada siapapun yang masih tertinggal di dalam gedung. Langkah Adit dan ibunya menyusuri trotoar di depan gedung, menjauh dari hiruk-pikuk pesta yang baru saja runtuh. Malam semakin larut, angin dingin berembus membawa suara samar dari dalam gedung yang kini hanya berisi kegaduhan kosong. Ibu Nurhayati merapatkan kerudung lusuhnya, menunduk sambil mengusap air mata. "Nak, ibu masih merasa bersalah. Semua orang melihatmu meninggalkan pelaminan. Mereka pasti akan menertawakanmu." Adit menoleh, wajahnya lembut meski sorot matanya masih menyimpan bara. "Biarlah mereka menertawakan, Bu. Aku lebih takut jika suatu hari kau meneteskan air mata lagi karena aku diam. Malam ini aku memilihmu. Itu sudah cukup." Ucapan itu membuat hati Ibu Nurhayati bergetar. Tangannya meremas lengan anaknya erat-erat, seolah-olah ingin menyimpan momen itu di dalam dada selamanya. Lampu jalan menerangi wajah Adit yang tegas. Di dalam hatinya ada luka karena kehilangan pernikahan yang sudah disiapkan. Tapi lebih besar dari itu, ada keyakinan bahwa keputusannya benar. Di sisi lain, suasana gedung semakin ricuh. Sebagian tamu bergegas pulang, tidak tahan dengan rasa malu yang menyelimuti acara. Bisik-bisik sudah mulai menyebar, membicarakan keberanian Adit yang berani membatalkan pernikahan demi membela ibunya. "Anak seperti itu langka," ucap seorang tamu pria kepada istrinya sambil berjalan keluar. "Aku ingin anakku punya hati seperti dia." Sementara Ayu masih terpuruk di pelaminan. Tangisnya tidak berhenti. Matanya kosong menatap kursi-kursi tamu yang mulai kosong. Gaun putih yang ia banggakan kini seperti beban, menjerat tubuhnya dalam rasa malu dan penyesalan. Ayah Ayu duduk dengan wajah murka, tangan mengepal, namun tidak ada kata yang keluar. Ia sadar, ucapan apapun tak akan bisa menghapus kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Malam itu, dunia seolah terbelah menjadi dua. Di dalam gedung, pesta runtuh menjadi kenangan buruk. Sedangkan di luar, seorang anak dan ibunya berjalan dalam kesunyian. Namun langkah mereka dipenuhi dengan kehormatan yang tak ternilai. Di sebuah halte kecil tak jauh dari gedung, Adit menghentikan langkahnya. Ia mengajak ibunya duduk di bangku panjang yang dingin. Lampu jalan menyinari wajah mereka berdua, memperlihatkan garis letih dan air mata yang belum benar-benar kering. Ibu Nurhayati menarik napas panjang. Suaranya pelan, hampir bergetar. "Nak, ibu tidak pernah membayangkan malam ini akan berakhir seperti ini. Ibu hanya ingin melihatmu tersenyum di pelaminan. Tapi kenyataannya, ibu justru membuatmu kehilangan semuanya." Adit meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. "Tidak, Bu. Kau tidak membuatku kehilangan apapun. Kau justru menyelamatkanku. Jika malam ini aku tetap menikah, hidupku akan hancur pelan-pelan. Lebih baik aku kehilangan pesta, daripada kehilangan diriku sendiri." Ibu Nurhayati terdiam, matanya kembali basah. Ada kebanggaan yang tumbuh, meski dibungkus rasa pilu. Ia sadar anaknya sudah menjadi lelaki sejati, berani menolak penghinaan meski harus melawan arus besar. Di kejauhan, suara kendaraan lewat membuat malam terasa semakin sunyi. Adit menatap kosong ke arah jalan. Pikirannya berputar. Ia tahu keputusannya akan menimbulkan banyak omongan, mungkin juga menghancurkan hubungan baik dengan beberapa orang penting. Tapi hatinya tetap teguh, karena ia memilih jalan yang benar. Sementara itu, di dalam gedung, Ayu masih menangis. Gaun putihnya kini basah oleh air mata. Wajahnya kusut, tidak ada lagi yang mendekat untuk menghibur.
Bahkan keluarganya sendiri sibuk menahan malu di hadapan para tamu yang tersisa. Aku kehilangan semuanya. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Namun di balik suaranya, ada bayangan ketakutan besar. Bagaimana ia akan menghadapi dunia setelah malam ini? Para tamu yang tersisa mulai pulang satu persatu. Pesta megah berubah menjadi ruangan kosong, penuh sisa makanan dan bunga yang tak lagi indah. Semua orang membawa pulang cerita. Cerita tentang seorang pengantin pria yang berani menghentikan segalanya demi ibunya. Dan di halte sepi itu, Adit menatap ibunya sekali lagi. Senyum tipis muncul di wajahnya yang lelah. Mulai malam ini, Bu, kita akan memulai lagi dari awal. Tanpa pesta, tanpa sorak-sorai, tapi dengan harga diri yang utuh. Ibu Nurhayati menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan anaknya. Ibu percaya padamu, Nak. Selama kau tetap bersama ibu, kita tidak akan pernah benar-benar kalah. Malam itu terasa panjang, namun di dalam hati mereka ada secercah cahaya yang baru mulai menyala. Udara kota semakin dingin, jalanan sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Adit dan ibunya masih duduk di halte kecil itu, ditemani lampu jalan yang temaram. Keheningan di antara mereka bukanlah hampa, melainkan ruang bagi luka untuk perlahan mereda. Ibu Nurhayati menatap putranya lama, matanya berkaca-kaca. Nak, dulu ketika kau kecil, ibu sering khawatir bagaimana caramu menghadapi dunia. Kau rapuh, sering menangis. Tapi malam ini, kau berdiri di hadapan ratusan orang dengan keberanian yang bahkan ibu sendiri tidak punya. Adit tersenyum getir. Aku berani karena ibu. Semua yang kulakukan malam ini bukan untukku, tapi untukmu. Aku tidak peduli jika orang menertawakan. Asal ibu tidak lagi menunduk karena dipermalukan. Tangis Ibu Nurhayati kembali pecah, tapi kali ini dengan rasa haru. Ia memeluk anaknya erat, seakan ingin mengembalikan pelukan bertahun-tahun yang hilang. Sementara itu, kabar tentang pembatalan pernikahan mulai menyebar cepat. Beberapa tamu yang keluar dari gedung sudah menelepon kerabat mereka, menceritakan apa yang terjadi. Nama Adit dan Ayu menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di antara tamu, tapi juga orang-orang di luar sana. Aku dengar dia membatalkan pesta demi membela ibunya. Ucap seorang tamu yang berdiri di pinggir jalan, berbicara lewat telepon. Itu gila, tapi juga mengagumkan. Di dalam gedung, Ayu masih terduduk, wajahnya kusut. Hiasan bunga di pelaminan yang tadinya indah, kini terasa dingin dan sia-sia. Ia menatap kosong ke arah pintu yang telah ditutup, seolah berharap Adit kembali. Tapi yang tersisa hanya gema langkah yang telah menjauh. Ayah Ayu menahan marah, sementara ibunya menutupi wajah dengan kerudung, malu pada pandangan tamu yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan untuk menyelamatkan keadaan. Malam itu, nama keluarga mereka justru tercoreng. Bukan karena orang lain, tapi karena tindakan mereka sendiri. Di halte, Adit menatap ke arah lampu jalan yang temaram. Suaranya pelan, penuh tekad. Bu, biarlah malam ini menjadi titik balik. Aku akan buktikan pada semua orang bahwa kita tidak butuh pesta mewah untuk hidup terhormat. Yang kita butuhkan hanya keberanian untuk tetap berdiri. Ibu Nurhayati mengangguk, suaranya lirih namun mantap. Ibu percaya pada kamu, Nak. Kau sudah membuktikannya malam ini. Malam semakin larut, namun di hati mereka berdua, semangat yang baru saja lahir membuat langkah esok terasa lebih terang. Larut malam, jalanan makin lengang. Dari kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Adit berdiri dari bangku halte, lalu meraih tangan ibunya. Bu, mari kita pulang. Tidak ada alasan lagi untuk kita bertahan di tempat ini. Ibu Nurhayati berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah setelah kejadian yang baru saja ia alami, namun genggaman putranya memberinya kekuatan. Nak, rumah kita sederhana. Kau baru saja meninggalkan pelaminan yang megah,
pesta yang disiapkan dengan mahal. Ibu takut kau menyesal nanti. Adit menggeleng mantap. Rumah sederhana lebih mulia daripada istana yang penuh dengan penghinaan. Aku tidak akan pernah menyesal memilih ibu. Mereka melangkah meninggalkan halte. Suasana sunyi, hanya suara sandal lusuh Ibu Nurhayati yang bergesek dengan aspal. Malam itu, setiap langkah terasa berat, namun di hati mereka ada keyakinan yang perlahan tumbuh. Sementara itu, kabar tentang pesta yang batal mulai tersebar lebih luas. Beberapa tamu yang pulang mengunggah foto dan cerita di ponsel mereka. Pernikahan mewah dibatalkan di tengah acara. Begitu bunyi pesan yang beredar cepat. Nama Adit dan keluarganya mulai ramai diperbincangkan. Namun, di balik semua gosip itu, ada juga rasa kagum yang muncul. Banyak orang menilai keberanian Adit sebagai bukti ketulusan seorang anak yang berani menegakkan martabat ibunya. Di sebuah gang kecil menuju rumah kontrakan sederhana, Adit dan ibunya akhirnya tiba. Rumah itu hanya berdinding semen tanpa cat, beratap seng yang sudah karatan. Namun, begitu sampai, Adit membuka pintu dan menuntun ibunya masuk dengan penuh hormat. Seolah-olah itu adalah istana yang lebih berharga daripada gedung megah manapun. Ibu Nurhayati terduduk di kursi kayu reot, menatap sekeliling rumah dengan tatapan kosong. Tangannya bergetar ketika meraba kerudung yang tadi sempat ditarik. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena malu, melainkan karena lega. Nak, ibu tidak menyangka kita pulang dengan kepala tegak meski tanpa pesta. Adit berlutut di hadapannya, menatap ibunya dengan penuh hormat. Ibu, mulai hari ini, aku akan membuktikan bahwa pilihan ini bukan akhir, melainkan awal. Aku akan membangun hidup kita lagi, dengan cara yang membuatmu bangga. Di luar, suara jangkrik terdengar menemani malam. Dan, di dalam rumah sederhana itu, ada secercah cahaya harapan yang tumbuh di tengah luka yang baru saja mereka lewati. Pagi mulai merayap masuk melalui celah atap seng rumah sederhana itu. Sinar mentari menembus debu yang menempel di dinding, menciptakan cahaya tipis yang hangat. Ibu Nurhayati terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih lelah, matanya bengkak setelah semalaman menangis. Ia menatap putranya yang tertidur di lantai beralaskan tikar. Wajahnya tenang meski semalam baru saja menghancurkan sebuah pesta besar. Pelan, Ibu Nurhayati mendekat, menyelimuti tubuh Adit dengan kain tipis. Air matanya kembali jatuh, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Nak, kau sudah membuktikan pada dunia bahwa harga diri ibu lebih berharga daripada segalanya. Tak lama kemudian, Adit terbangun. Ia bangkit perlahan, menatap ibunya dengan senyum yang meski lelah tetap hangat. Ibu, mulai hari ini aku akan mencari jalan baru. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya peduli bagaimana membuatmu tersenyum lagi. Ibu Nurhayati mendekat, hatinya bergetar. Nak, jalanmu tidak akan mudah. Orang-orang mungkin akan mencibir. Mereka mungkin akan mengatakan, kau gila membatalkan pesta pernikahan. Tapi ibu percaya, doa dan kerja kerasmu akan membuka jalan. Adit mengangguk mantap. Biarlah dunia berkata apapun, Bu. Yang penting aku tahu aku tidak salah. Aku akan buktikan bahwa keputusan semalam bukan akhir, tapi awal untuk sesuatu yang lebih baik. Di sisi lain, kabar tentang kejadian semalam semakin meluas. Media sosial penuh dengan cerita tamu undangan yang menuliskan kronologi kejadian. Ada yang mencibir, tapi tak sedikit pula yang kagum dengan keberanian Adit. Aku ingin punya anak seperti dia, tulis seorang ibu di unggahannya. Pengantin pria membatalkan pernikahan demi ibunya. Luar biasa, komentar yang lain. Namun, di rumah besar keluarga Ayu, suasana berbanding terbalik. Ayu masih terkurung di kamarnya, menangis tanpa henti. Gaun pengantin putihnya kini teronggok di sudut ruangan, kotor dan kusut. Wajahnya pucat, hatinya hancur. Ia menatap cermin, berbisik lirih. Aku kehilangan semuanya dalam satu malam. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah keras, sementara ibunya menutupi wajah dengan kerudung. Mereka tahu
Nama keluarga mereka kini jadi bahan perbincangan yang memalukan. Di rumah kecilnya, Adit menatap ibunya, lalu keluar menuju halaman. Ia menatap langit biru yang cerah, seolah mendapat kekuatan baru. Bu, lihatlah, kita masih punya hari esok. Dan aku berjanji, aku akan membuatnya lebih indah daripada pesta manapun. Hari itu matahari bersinar cerah, seolah ingin menghapus sisa gelap malam sebelumnya. Adit duduk di teras rumah sederhana bersama ibunya. Angin pagi bertiup pelan, membawa ketenangan setelah badai besar yang mereka hadapi. Ibu Nurhayati menyeruput teh hangat dari cangkir tua. Wajahnya masih menyimpan garis letih, tapi sorot matanya berbeda. Lebih tenang, lebih lega. "Nak," ucapnya lirih. "Ibu tidak pernah menyangka hidup akan membawa kita ke jalan seperti ini. Tapi meskipun pahit, Ibu merasa malam kemarin adalah berkah. Kau sudah membuktikan pada dunia siapa sebenarnya dirimu." Adit tersenyum tipis, menatap ibunya penuh hormat. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak, Bu. Tanpa ibu, aku bukan siapa-siapa. Semua yang kupunya berasal dari doa dan air mata ibu. Kalau ada yang merendahkanmu, berarti mereka merendahkanku juga." Air mata Ibu Nurhayati jatuh lagi, namun kali ini penuh syukur. Ia meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat seolah tak ingin dilepas. "Nak, Ibu bahagia bukan karena pesta atau kemewahan. Ibu bahagia karena tahu kau tidak pernah melupakan siapa ibumu." Sementara itu, kabar tentang Adit terus menyebar. Banyak orang membicarakan keberaniannya. Ada yang mengkritik, ada pula yang memuji. Tapi di balik semua komentar itu, satu hal pasti. Nama Adit dikenang sebagai pria yang memilih ibunya di atas segalanya. Di rumah besar keluarga Ayu, suasana muram masih menyelimuti. Ayu terkurung dalam penyesalan, menyadari bahwa satu tindakannya telah menghancurkan masa depannya sendiri. Ia menatap kosong ke arah gaun putih yang kini tak lagi bermakna, menyadari semua yang hilang tak bisa kembali. Namun di rumah sederhana, Adit dan ibunya justru menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pesta manapun, kehormatan. Adit berdiri, menatap jauh ke jalanan yang sepi, lalu berkata, "Mantap, Bu, perjalanan kita baru saja dimulai. Mungkin akan sulit, mungkin akan penuh rintangan. Tapi aku janji, aku akan membuatmu tersenyum lebih banyak daripada menangis." Ibu Nurhayati mengangguk, senyum tipis menghiasi wajah yang dipenuhi keriput. "Ibu percaya, Nak, dengan hatimu yang tulus, kita akan menemukan kebahagiaan sejati, meskipun tanpa pesta mewah, meskipun tanpa sorak-sorai tamu undangan." Matahari pagi menyinari mereka berdua, seolah menjadi saksi lahirnya awal yang baru. Pesta megah memang runtuh, tapi dari runtuhan itu tumbuh sebuah ikatan yang tak tergoyahkan. Cinta seorang anak pada ibunya. Dan itulah kisah yang akan selalu dikenang. Bukan tentang pernikahan yang gagal, tapi tentang keberanian memilih yang benar di hadapan semua orang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada pesta megah, harta, atau gengsi dunia yang lebih berharga daripada cinta seorang ibu. Seorang anak yang berani membela ibunya, sekalipun di hadapan banyak orang, telah menunjukkan bahwa kehormatan dan kasih sayang adalah pondasi sejati dalam hidup. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Tidak bertujuan untuk menyinggung siapapun. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Semoga bisa memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.